Kisah Imam Asy-Syafi'i. Perjalanan hidup dan keilmuan. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anak dari paman Rasulullah. Dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Rasulullah berasal dari keturunan Hashim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam sebuah hadis. Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hashim adalah satu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada diri Imam Asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya adalah nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik. Ini semua merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Di luar itu, kecerdasan Imam Asy-Syafi'i sudah nampak sejak kecil. Pada awal menuntut ilmu, Imam Syafi'i berkata, "Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak mempunyai dana guna membayar seorang guru untuk mengajariku. Namun, seorang guru telah mengizinkanku untuk belajar dengannya ketika ia mengajar yang lain." Kemudian, setelah Imam Asy-Syafi'i selesai menghatamkan Al-Quran, ia melanjutkan menghafalkan hadis-hadis dan permasalahan-permasalahan agama. Yang pada waktu itu, Imam Asy-Syafi'i masih tinggal di Makkah, di suku Haif. Dalam keadaan yang demikian terbatas itu, pada suatu hari Imam Syafi'i melantunkan syair. Terdapat sekretaris Ubay memacu kendaraannya untuk mendekati Imam Asy-Syafi'i, kemudian berkata, "Orang sepertimu akan kehilangan muruah kalau hanya seperti ini saja. Di mana kemampuanmu di bidang fikih?" Pada peristiwa inilah, Imam Asy-Syafi'i tergerak untuk mempelajari fikih. Imam Asy-Syafi'i kemudian mulai pergi kepada seorang mufti di Makkah, Ibnu Khalid Az-Zanji untuk mempelajari fikih, juga kepada imam-imam di Makkah lainnya. Setelah itu, ia pindah ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Ketika di Madinah, Imam Asy-Syafi'i dikenal dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal, dan budi pekertinya. Pada Imam Malik, ia belajar dan menghafal kitab Al-Muwatta, kemudian pindah ke Yaman dan diperkenalkan dengan metode-metode cemerlang yang baik sekali. Dari Yaman, ia lalu pindah ke Irak. Ia berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan dan ulama yang lain. Di sanalah Imam Asy-Syafi'i menyebarkan ilmu hadis dan mendirikan mazhab-mazhabnya untuk membantu perkembangan sunnah Nabi Muhammad. Hasilnya, keutamaan Imam Syafi'i semakin dikenal hingga namanya mengangkasa memenuhi setiap dataran bumi Islam. Keutamaan Imam Asy-Syafi'i semakin mencuat ketika dalam event perdebatan, ia patahkan dan mentahkan dengan hujah para ulama Irak dan daerah sekitarnya dengan telak dan baik sekali. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang berpindah dari mazhab terdahulu telah diikuti untuk pindah ke mazhab Imam Syafi'i serta berpegang teguh pada metode yang digunakannya. Hingga selama ia tinggal di Irak, Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kitab karyanya yang bernama Kitab Al-Hujah yang kemudian dikenal dengan Qaul Qadim Imam Asy-Syafi'i. Hingga pada tahun 199 Hijriyah, dia meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir, dan semua karyanya yang dikenal Qaul Jadid ditulis di Mesir. Melihat kemuliaan pada diri Imam Asy-Syafi'i, ada banyak sekali sanjungan-sanjungan mengenai dirinya. Abu Nuaim Al-Hafiz berkata, di antara para ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi, berakhlak mulia, dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi bumi dari bagian timur sampai barat. Fakhruddin Ar-Razi berkata, sesungguhnya sanjungan dan pujian para ulama terhadap Imam Asy-Syafi'i sangat banyak sekali dan tak terhitung jumlahnya. Di sini kami mencoba menyebutkan sebab-sebab mereka mencintai Imam Asy-Syafi'i. Dahulu sebelum munculnya Imam Asy-Syafi'i, manusia terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu Ashab Al-Hadith dan Ashab Ar-Ra'yi. Ashab Al-Hadith adalah kelompok yang suka menghafal hadis-hadis Rasulullah. Mereka lemah dalam pemikiran dan analisa. Oleh sebab itu, ketika mereka ditanya atau dimintai solusi tentang problematika kehidupan oleh Ashab Ar-Ra'yi,
maka mereka kebingungan. Sedang ashab ar-ra'yi adalah kelompok yang pandai dalam pemikiran dan analisa, akan tetapi mereka kurang pengetahuan sunnah dan atsar. Sementara, Imam Syafi'i menguasai sunnah Nabi dan mendalami dasar-dasar kaidahnya, ia juga menguasai retorika serta dasar-dasar berdiplomasi. Semua kelebihan itu digunakan Imam Asy-Syafi'i untuk mendukung dan membantu eksistensi hadis-hadis dari Rasulullah. Oleh karena itu, ketika ada orang melontarkan pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh ashab al-hadits atau menyanggah jawaban dari Asy-Syafi'i, maka dengan mudah Imam Asy-Syafi'i menepis dan menjawab dengan jawaban yang jelas, lengkap dan menyenangkan pikiran. Inilah sebab di mana pujian-pujian dan sanjungan mengalir pada diri Imam Syafi'i, baik dari ulama besar maupun ulama salaf. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i membagi karya Imam Asy-Syafi'i menjadi dua macam, yaitu Al-Qadim dan Al-Hadits. Seperti yang telah dijelaskan, Al-Qadim adalah kitab-kitab yang ditulis di Baghdad, yaitu kitab Al-Hujjah. Sedang Al-Hadits adalah kitab-kitab yang ditulis di Mesir, yaitu kitab As-Sunan Al-Masurah, Ar-Risalah, dan banyak kitab musnad lainnya. Wafatnya Imam Syafi'i. Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, menjelang wafatnya, Imam Asy-Syafi'i menderita penyakit yang kronis, sampai-sampai darahnya mengalir ketika ia sedang menaiki kendaraannya. Aliran darah itu berceceran sampai memenuhi celana, kendaraan dan telapak kakinya. Hingga pada suatu hari, Yunus bin Abdil A'la membesuknya, kemudian berkata, "Wahai Abu Musa, tolong bacakan untukku setelah ayat 120 dari surat Ali Imran." Kemudian aku membacanya untuknya dengan suara yang lirih. Tatkala aku hendak berdiri, ia berkata, "Jangan lupakan aku. Sesungguhnya aku sedang dalam kondisi payah." Yunus berkata kepada Ar-Rabi, Imam Asy-Syafi'i berharap dengan bacaanku tersebut, ia dapat bertemu dengan Rasulullah, para sahabatnya dan orang-orang soleh. Kemudian Ar-Rabi menjenguk Imam Asy-Syafi'i dan berkata, "Wahai guru, bagaimana kondisimu sekarang?" Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Aku rasakan bahwa sudah tiba waktunya meninggalkan dunia dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Sungguh, kematian sudah lekat, kembali kepada Allah sudah dekat untuk mempertanggungjawabkan amal keburukan yang kuperbuat." Setelah berkata demikian, Imam Asy-Syafi'i kemudian mengarahkan pandangannya ke langit menerawang jauh. Imam Asy-Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah maghrib. Jasadnya dimakamkan pada hari Jumat setelah Asyar, hari terakhir bulan Rajab.